Cek. Amang Sintua, persembahan berapa lagu ya? 2 ya? Oke. Oke. Cek. Pin. Soundman siapa? Nanti epistel hidupin pas epistel. Ganti sarung mic kalian itu. Gantikan yang sarung micnya kan dari situ. Ini aja. Para potong sampah itu apa yang kita
tes. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 588 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyanyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum yang keempat dan maksudnya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus,
oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini diambil dari Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan 18. Keluaran 16 ayat 11 sampai ayat 18 kita membaca secara responsoria. Manna Sabat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi
terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, nampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Minggu ke-9 setelah Trinitatis 1 Agustus 2021. Tema Minggu. Nama minggu ini adalah Minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan tema memelihara kesatuan roh. 2. Pemberkatan pernikahan. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan pernikahan Raden Mangaraja Simangunsong, putra dari Bapak MBW Simangunsong Nainan, Ibu Rosliana Borugultom, Jemaat HKBP Depok 1. Dengan tunangannya, Sonia Rebecca Boru Huta Barat, putri dari Bapak Tumbur Huta Barat, Ibu Erna Boru Simbolon, Jemaat HKBP Pejuang Bekasi. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 di HKBP Depok Timur. 3. Berita duka cita. Pertama, pada hari Jumat 30 Juli 2021 telah meninggal dunia Bapak Junjungan Siahaan, 57 tahun, suami dari Ibu Saudur Magdalena Boru Siregar. Alamat Jalan Haji Asmawi, Gang Pinang nomor 36 Beji, Depok. NIR 500, kelompok Jordan. Dimakamkan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 di TPU Jalan Jawa, Depok Utara. Kedua, pada hari Jumat 30 Juli 2021 telah meninggal dunia Nyonya Napitupulu Hotnida Juliani Pangopoi Boru Siregar, 89 tahun. Alamat Jalan Jahe nomor 23 Depok Utara, NIR 222, kelompok Kolose. Dimakamkan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 di TPU Sandiago, Kerawang. Keempat, sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan berupa 1 lusin pakaian APD berikut alas kaki dari keluarga NN. 2. 1 set taplak meja altar gereja warna putih dari keluarga NN. Parhalado mengucapkan terima kasih. Kelima, jadwal ibadah minggu pertangyangan kelompok di bulan Agustus 2021. Pada minggu ibadah minggu dan pertangyangan kelompok hanya akan dilaksanakan secara virtual atau online melalui kanal YouTube HKBP Depok 1 diperpanjang sampai tanggal 8 Agustus 2021 dengan jadwal sebagai berikut. A. Ibadah Minggu pukul 7.00 WIB Bahasa Indonesia, pukul 10.00 WIB Bahasa Batak. Pos pelayanan ARKO digabung dengan HKBP Depok 1. B. Pertangyangan kelompok dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18.30 WIB. Ibadah tatap muka direncanakan dimulai pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dengan tetap memperhatikan peraturan pemerintah yang berlaku. 6. Rapat Pendeta Distrik 28 Deboskap. Rapat Pendeta HKBP Distrik 28 Deboskap akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 6 Agustus 2021 secara virtual. Setelah pembacaan warta, kita akan mendengarkan penjelasan dari Panitia Pesta Gotilon 2021. Ketujuh, warta jemaat yang tidak dibacakan dan berita keuangan dapat dibaca pada lembaran warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja atau melalui grup WA kelompok Partangyangan. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya.
Shalom bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kita hingga saat ini. Di ibadah Minggu pagi hari ini, perkenankanlah kami dari Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Pemberdayaan HKBP Depok 1 tahun 2021 menyampaikan dan menjelaskan perkembangan rencana kegiatan kita, yaitu pertama, melihat situasi pandemik sekarang ini yang masih belum berakhir dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, maka panitia telah bersepakat untuk tetap menjalankan program huria kita, yaitu Pesta Gotilon dan Tahun Pemberdayaan HKBP Depok 1 tahun 2021 dengan konsep acara yang akan dirampingkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di gereja kita saat ini. Yang kedua, acara kita akan difokuskan pada malam Pesta Gotilon yang akan kita lakukan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 dengan membuat format acara secara live streaming melalui channel YouTube HKBP Depok 1. Ketiga, target pengumpulan dana yang mau kita capai melalui acara Pesta Gotilon ini adalah sebesar 1 miliar. Penggalangan dana yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah melalui parsel buah dan atau makanan yang rencananya akan dilakukan di bulan Agustus ini dan sudah mulai dijalankan. Untuk pemesanan dapat menghubungi sintua kelompok masing-masing yang telah ditunjuk sebagai PIC. Kemudian melalui amplop ucapan syukur dari jemaat yang akan dijalankan mulai bulan September 2021. Kemudian melalui donatur dan proposal. Dan terakhir secara live streaming, yaitu melalui channel YouTube HKBP Depok 1. Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus, besar harapan kami, Amang Inang dan seluruh jemaat dari tiap-tiap kelompok pertanian semua dapat berpartisipasi untuk dapat mensukseskan acara Pesta Gotilon dan Tahun Pemberdayaan HKBP Depok 1 tahun 2021 ini melalui doa, persembahan, puji-pujian, dan kesaksian pribadi yang membangun dalam menghadapi situasi pandemik yang terjadi sepanjang tahun ini. Demikianlah penjelasan singkat dari kami mewakili Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Pemberdayaan HKBP Depok 1. Kiranya Tuhan melindungi kita, dijauhkan dari sakit penyakit, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hai saudara yang sehati, gapailah kedamaian
damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi manusia, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah masing-masing, yang pertama sekali kita patut bersyukur bila hingga hari ini kita diberikan nafas kehidupan setelah 2 minggu menghadapi masa-masa yang paling kritis karena COVID-19. Dan kita berdoa COVID-19 ini secepatnya berlalu, agar seperti yang telah direncanakan oleh gereja kita, tanggal 15 Agustus nanti, kita sudah bisa beribadah tatap muka, tentunya dengan mengenakan dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Dan doa kami semua Parhalado kiranya jemaat Tuhan dilindungi agar tidak satu pun dari kita lagi yang harus menderita karena COVID-19 ini. Maka pada kesempatan yang indah pada hari Minggu ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di dalam ibadah kita dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7, tetapi izinkan saya membacakannya dari ayat 1 sampai dengan ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke dalam bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk mempersatukan manusia dengan Tuhan,
dan mempersatukan manusia dengan sesamanya, supaya dibangun di dalam satu persekutuan yang rukun dan damai, yang kita katakan gereja atau jemaat. Demikianlah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Di Yohanes 17 ayat 21 dikatakan demikian. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, supaya mereka semua menjadi satu. Itu doa Tuhan Yesus untuk semua murid, dan itu yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Doa Tuhan Yesus dilanjutkan dengan mengutus Roh Kudus yang memberi pengertian dan mempersatukan bahasa dan pengertian. Itu boleh kita baca dalam Kisah 2 ayat 1 sampai dengan 8. Berbagai suku bangsa yang datang waktu itu mengerti kesaksian murid-murid Tuhan Yesus yang adalah orang-orang Galilea. Dan Roh Kudus memberi pengertian. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami para pelayan memohon maaf bila ada gangguan teknis sehingga ibadah kita terputus sebentar, diinterupsi karena kesalahan teknis tadi. Maka dengan kasih di dalam Yesus, dipandu dengan Roh Kudus, mari kita lanjutkan mendengarkan renungan ibadah kita, dan akan saya ulang. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, pertama sekali Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya supaya mereka semua satu. Dan doa itu dilanjutkan dengan mengutus Roh Kudus agar memberikan pengertian yang sama kepada orang-orang yang percaya. Itulah yang terjadi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8, ketika banyak suku bangsa di sana bersekutu, maka orang Galilea, murid-murid Tuhan Yesus itu bersaksi, tetapi berbagai suku bangsa itu mengerti apa yang mereka saksikan. Perkembangan selanjutnya jemaat mula-mula itu sangat indah persekutuannya. Di Kisah 4 ayat 32 dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Tetapi di dalam perkembangan selanjutnya, jemaat itu mulai mengalami perselisihan dan perpecahan. Di jemaat di Korintus, ada 4 kelompok di sana. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 12 di sana dikatakan ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kefas, dan ada kelompok Kristus. Demikian juga di jemaat di Roma, terjadi perselisihan antara non-Yahudi dan Yahudi. Dan itu perselisihan kemudian diperuncing antara orang yang bersunat dan yang tidak bersunat. Saudara-saudaraku yang terkasih, persoalan yang sama masih terjadi di jemaat di Efesus. Persoalannya masih sama, yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Dan persoalan juga, manakah karunia roh yang lebih antara nabi, rasul, pengajar-pengajar, dan seterusnya karunia-karunia yang lain. Dalam situasi yang demikianlah Paulus mengirim surat kepada mereka supaya mereka dewasa di dalam iman dan diingatkan meletakkan hidup persekutuan di atas dasar yang kokoh dan dibangun bersama-sama di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, apabila kita renungkan, apakah yang menyebabkan perpecahan di jemaat itu?
Dan juga sampai sekarang gereja kita juga mengalami skisma atau perpecahan. Dimulai dari perpecahan Katolik dengan Protestan. Protestan juga kemudian tumbuh dan lahir berbagai sinode. Dan sampai sekarang kita masih diperhadapkan dengan hal-hal yang sama. Kembali lagi, apa yang menyebabkan perpecahan? Yang pertama sekali, tidak ada dasar yang kokoh. Sehingga menyebabkan salah pengertian. Karena masing-masing mempunyai dasar kebenaran sendiri. Misalnya soal sunat bagi orang Yahudi. Mereka mengerti orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat dulu supaya dapat menjadi anggota persekutuan. Sementara orang-orang yang bukan Yahudi menganggap bahwa mereka telah dibaptis dan itu adalah sama dengan sunat. Dan sampai sekarang juga pengertian yang demikian masih menyebabkan dan menjadi penghalang susahnya gereja-gereja bersatu. Apakah baptis selam atau baptis percik? Baptis anak-anak atau baptis dewasa? Yang diperdebatkan sesungguhnya adalah soal metode, bukan soal substansi. Yang diperdebatkan sebetulnya adalah soal pengertian sendiri, bukan esensi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan hanya satu baptisan. Tetapi ketika masing-masing kita bersandar kepada kebenaran sendiri, maka terjadilah 2-3 kebenaran yang diperhadapkan. Dan ketika tidak diletakkan di atas dasar yang kokoh, maka tidak ada rekonsiliasi, tidak ada perdamaian, dan kemudian tidak dapat duduk bersama untuk bertumbuh bersama di dalam dasar yang satu. Yang kedua, akibat yang memunculkan perpecahan itu adalah yaitu tidak dewasa atau egois. Ini menjadi perenungan bagi kita. Dan biasanya orang yang berantem itu adalah anak-anak. Karena tadi kurang pengertian dan dasar kebenaran, tetapi karena lebih mementingkan diri sendiri itu juga menjadi akibat. Saudara-saudara yang terkasih, yang kemudian adalah kesombongan. Itu juga mengakibatkan perpecahan ketika satu orang menganggap diri lebih daripada yang lain. Dan masing-masing kemudian saling menonjolkan diri. Maka yang terjadi adalah terjadi perselisihan dan perpecahan. Yang berikut saudara-saudaraku yang kekasih, yaitu kata-kata tidak menyejukkan, berkata kasar, tidak lemah lembut. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menghimbau kita supaya kita dibangun di dalam persekutuan yang utuh, di dalam persekutuan yang damai sejahtera, diletakkan di atas dasar firman dan bertumbuh di dalam Kristus. Maka apa yang akan kita upayakan supaya tetap bersatu? Yang pertama, kita harus mengaminkan dasar yang sama, yaitu satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Di dalam ayat 15-16 dikatakan demikian. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kalau Kristus yang sudah menjadi dasar, dan itu yang hakiki, dan itu yang prinsip, maka kiranya soal perbedaan ritus, soal perbedaan seremoni, soal teknis tentang hal baptisan dan ibadah, kiranya itu dapat kita terima menjadi kekayaan bersama di gereja kita secara ekumenikal. Maka dengan demikian, hal baptisan tidak akan menghalangi kita untuk bersatu antara sesama anggota gereja dan juga tentunya antar denominasi. Demikian juga dalam banyak hal peribadahan kita
kiranya kita letakkan di atas dasar. Janganlah satu pun dari antara kita yang meletakkan dasar kebenaran atas kebenarannya sendiri, apalagi meletakkan dasar kebenaran yang dipandu oleh keinginannya sendiri. Kebenaran yang dipandu oleh keinginan akan dengan sadar melanggar asas dan dasar kebenaran itu. Itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan dasar kebenaran, yang ini boleh dan ini tidak. Tetapi keinginan mereka memandu mereka untuk membenarkan apa yang dikatakan iblis. Maka dengan sadar mereka melanggar ketentuan hukum yang telah diberikan Tuhan tersebut. Maka kalau Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dasar kebenaran kita, maka semua keinginan, semua pengetahuan, dan semua kebenaran-kebenaran yang kita ketahui harus kita letakkan di atas dasar firman Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Baik adat maupun kebiasaan, semuanya harus kita letakkan di atas dasar firman Tuhan. Sehingga adat yang kita lakukan juga dialasi di atas dasar kasih, dan untuk satu tujuan, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, saudara-saudara, supaya persekutuan yang rukun dan damai itu dapat kita bangun, kiranya kita bertumbuh dewasa, tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran, tidak disandra oleh keinginan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, anak-anak sangat susah bersatu. Apabila ada dua anak dan ada mainan di sana, biasanya mereka berebut. Karena memang secara psikologi demikianlah jiwa anak-anak. Anak-anak dia lebih menuntut dipahami. Tetapi orang yang dewasa, cirinya adalah memahami. Anak-anak lebih menuntut diperhatikan, tetapi sebagai orang yang dewasa, cirinya adalah memperhatikan. Anak-anak lebih menuntut untuk didengar, tetapi orang yang dewasa, dia akan bersedia mendengarkan lebih banyak. Anak-anak lebih menuntut untuk menerima dan mendapat segala sesuatu, tetapi orang-orang yang dewasa, dia mau berbagi dan bahkan mau berkorban. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sudah menjadi jemaat yang dewasa? Apakah kita sudah menjadi jemaat yang bertumbuh? Saya berusia 49 tahun, mendengarkan firman tiap hari, beribadah setiap minggu. Maka evaluasi bagi saya, apakah saya sudah bertumbuh di dalam Kristus? Dan apakah parameternya kalau saya bertumbuh dalam Kristus? Mari coba kita renungkan bersama. Apakah di dalam hidup persekutuan kita selama ini, kita masih lebih banyak menuntut dan bersungut-sungut seperti orang-orang Israel? Di dalam epistel yang kita baca tadi, mereka sudah dilepaskan Tuhan dengan tangannya yang luar biasa dan dengan berbagai tanda dan mujizat. 10 tulah di Mesir, laut Teberau terbelah dua, sepanjang perjalanan dituntun dengan tiang awan dan tiang api, tetapi kenapa engkau Musa membawa kami ke gurun ini hanya untuk mati? Lebih baik kami di Mesir menjadi budak, tetapi kami dapat makan, menghadapi kuali yang penuh dengan daging dan juga roti. Mereka masih kanak-kanak secara iman. Bagaimana dengan kita?
COVID-19. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah dewasa sebagai umat percaya? Tiap hari kita membaca renungan, tiap minggu kita mendengarkan firman. Kalau kita masih lebih banyak menuntut, apa yang dilakukan negara? Apa yang dilakukan gereja? Dan bersungut-sungut seperti umat Israel di dalam perjalanan mereka di gurun. Jangan-jangan kita belum dewasa secara iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita mau bertumbuh dan dapat membangun persekutuan yang indah dan dipersatukan, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana ikut berperan, menolong dan membantu saudara-saudara kita yang terkasih. Dan dengan demikianlah kita dapat menjadi orang yang dikatakan sebagai orang percaya. Di ayat 2 dikatakan firman Tuhan tadi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai bentuk kehadiran gereja, HKBP Depok 1 ikut mendampingi jemaat yang terpapar COVID-19, baik yang isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit, dengan berdoa bersama yang dilayani oleh seksi sending HKBP Depok 1 tiap hari Selasa dan hari Kamis tiap pukul 16 sore. Dan demikian juga Badan Caritas gereja kita memberikan bantuan berupa paket makanan, walaupun tidak seberapa banyak kalau diukur dari volumenya, tetapi itu diberikan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, para pelayan Perhalado mengakui belum seberapa yang gereja lakukan. Maka daripada kita menuntut apa yang dilakukan gereja, kami himbau, kami undang semua jemaat Tuhan yang sudah dewasa dan bertumbuh dalam Kristus bersama-sama menolong saudara-saudara kita yang lain dengan memberikan persembahan kita, bantuan kita, baik ke Badan Caritas dan ke gereja kita untuk nanti dipakai gereja menolong saudara-saudara kita yang lain. Dewasa, mau berbagi, mau mendengar, dan mau berkorban. Yang berikut saudara-saudaraku yang terkasih, supaya keutuhan persekutuan itu dapat dijaga, kita harus rendah hati. Yohanes di dalam kesaksiannya, di dalam Yohanes 3:30 dikatakan, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan, tetapi barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan di tengah persekutuan, di mana ada satu orang meninggikan diri, di sanalah akan terjadi perselisihan. Tetapi barang di mana anggotanya masing-masing merendahkan diri, di sanalah terjadi damai sejahtera. Di Korintus terjadi perselisihan karena kelompok Apolos menganggap kelompok mereka yang lebih unggul daripada kelompok Paulus. Kelompok Kristus merasa diri lebih hebat karena mereka melakukan mujizat-mujizat. Kelompok Apolos merasa bahwa merekalah yang lebih benar karena lebih mengutamakan hukum Taurat. Ketika mereka masing-masing saling menonjolkan diri, yang terjadi bukan perdamaian. Di tengah kehidupan masyarakat orang Batak juga terjadi demikian, dan biasanya perselisihannya menyangkut tentang hak kesulungan. Isedusia kangan, halahido manak kita, adik tadui, masih persoalan seperti itu sampai sekarang, sehingga persekutuan yang rukun tidak dapat dilakukan. Di tengah kehidupan gereja kita ini juga, mungkin dengan persoalan-persoalan yang lain yang tidak dapat kita jelaskan, ada saja
yang membawa kita kepada penonjolan diri. Tetapi hari ini kita diajak untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri di dalam Kristus, dengan berkata seperti yang dikatakan oleh Paulus, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Menghilangkan keakuan sehingga Kristus yang hidup. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, membangun persekutuan yang rukun itu, yang dibangun di dalam Kristus dan diikat di dalam semuanya, di dalam Kristus yang menjadi kepala. Di dalam aktualisasi, di dalam bicara sehari-hari, mari kita berbicara lemah lembut. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup berbangsa ini, ada saja yang berbicara memutarbalikkan kebenaran. Maka benar yang dikatakan di Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Perkataan-perkataan yang pedas dari para provokator yang mencoba mengagitasi bangsa ini telah menyebabkan berbagai kemarahan di sana-sini, dan persatuan Indonesia menjadi satu hal yang harus diperjuangkan. Demikian dalam kehidupan kita keseharian di dalam persekutuan juga, mari kita berkata dengan lemah lembut. Ada satu cerita, ada dua orang yang bersahabat, satu orang Jawa, satu orang Batak, sama-sama tinggal di Depok. Mereka bekerja ke arah Jakarta dan tiap-tiap hari naik kereta api dari stasiun Depok dan turun di Jatinegara. Suatu hari kaki temannya yang orang Jawa ini, yang orang Batak ini, yang orang Jawa terinjak orang. Si orang Jawa dengan lembut menepuk bahu orang yang menginjak kakinya dengan mengatakan, "Mas, iki lo kakiku masih kupake." Dengan tersipu malu yang menginjak kaki si orang Jawa ini memohon maaf. "Maaf Mas, saya enggak lihat," dan bergeser. Beberapa hari kemudian berganti kaki orang Batak yang diinjak orang lain. Ketika kakinya diinjak, si orang Batak ini langsung reaktif dan berkata dengan kasar dengan mengatakan, "Hei, nasudida matam do, ngaidegi hobe patu." Bapak Ibu Saudara, tujuan mereka sama, supaya orang yang menginjak kakinya bergeser, tetapi kata-kata berbeda. Kita yang orang Batak tadi sangat pedas perkataannya. "Matamu enggak ada ya? Lu enggak lihat ya? Kamu sudah nginjak kaki saya." Si orang Jawa mengatakan dengan lembut, tetapi pengaruhnya juga luar biasa. "Mas, iki lo kakiku masih kupake." Demikianlah kita di dalam hidup persekutuan di tengah rumah tangga kita. Di rumah tangga dan juga di gereja dan di masyarakat. Hendaklah kata-kata kita lemah lembut. Di dalam bahasa Batak, didok, songon nasinira amma hatamuna. Maka dengan demikian kita akan membawa kenyamanan. Dengan demikian kita akan membawa keteduhan. Dan dengan demikian kita pembawa damai sejahtera, dan dengan demikian persekutuan yang utuh dapat diwujudkan. Dan yang selanjutnya dikatakan di sini yaitu supaya sabar di ayat 2. Sering sekali kita tidak mau menunggu proses, dan itu yang terjadi dengan umat Israel di perjalanan mereka di gurun. Mereka tidak sabar, sedikit-sedikit bersungut-sungut. Di tengah bangsa ini juga penanganan COVID-19, banyak rakyat yang sudah tidak sabar dengan mengatakan, "Buka dan selesaikan itu PPKM. Tidak ada lagi lockdown." Dan tentu kami juga mengerti, sesungguhnya kita sudah tidak sabar lagi untuk bergereja secara offline, bertatap muka. Tetapi rupanya untuk menuju kebaikan harus ada proses. Umat Israel 40 tahun di gurun. Demikian juga kita, untuk melewatkan COVID-19 ini, biarlah kita bertahan. Apapun yang diarahkan oleh Tuhan melalui pemerintah kita ikuti dengan baik dan dengan sabar.
Maka karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, dengarkanlah panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk satu persekutuan di dalam satu iman, satu baptisan, dan kita dibangun bersama, bertumbuh bersama ke arah yang sama, yaitu Kristus yang menjadi kepala dan kita di dalam Yesus. Selamat bertumbuh di dalam Yesus dan selamat hidup rukun di dalam damai sejahtera, dibangun di atas dasar firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman yang kami dengar. Biarlah firman ini memberikan pengertian dan dasar bagi kami untuk bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kami dapat saling menerima di dalam berbagai perbedaan, dibangun dan bertumbuh bersama untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, bila sampai hari ini kami diberikan nafas kehidupan, maka kami serahkan hidup dan perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan. Lindungi kami semua dari virus COVID-19. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan dan usaha, dan berkati juga semua sanak saudara kami, agar kami boleh menjalani kehidupan dengan penuh pengucapan syukur, apapun yang terjadi di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua jemaat Tuhan di dalam lindungan tangan-Mu. Secara khusus rencana pemberkatan anak-Mu, Raden Simangunsong, dengan Sonia Rebeka Boru Huta Barat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus nanti. Tuhan teguhkan, Tuhan berkati mereka menjadi keluarga yang baru, dan Tuhan sempurnakan cinta kasih mereka dengan menganugerahkan anak keturunan untuk mereka besarkan demi kemuliaan nama-Mu. Hiburkan keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Junjungan Siahaan, demikian juga oleh Inang Nyonya Napitupulu, Inang Hotnida Juliana Pangapoi Boru Sirekar, dengan keteguhan iman dan diingatkan bahwa besok kami akan bertemu muka dengan muka di surga, tempat orang-orang percaya dan pemenang. Terima kasih Bapa atas persembahan, sumbangan, dan donasi yang diberikan jemaat Tuhan dan Parhalado untuk menopang pelayanan di Gereja HKBP Depok 1 ini. Dan demikian juga bantuan-bantuan untuk dibagikan kepada jemaat Tuhan sebagai bentuk kehadiran gereja-Mu, yaitu jemaat yang mengalami penderitaan karena COVID-19. Berkatilah semua jemaat-Mu di dalam usaha dan kehidupan mereka. Semua program pelayanan di gereja ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian orang-orang yang sakit, walau kami tidak dapat menyebut nama mereka satu persatu Bapa, biarlah Tuhan lawat, Tuhan pulihkan mereka, agar mereka kiranya kembali kepada kehidupan keseharian. Jemaat-Mu yang dirawat di rumah atau yang isolasi mandiri, Amang Sintua J Pasaribu, R Panjaitan, Mei Siahaan, Asima Juntak, Nyonya Tambunan Boru Sipahutar, keluarga Fernando Tambunan Boru Siahaan, keluarga J Purba Boru Tambunan, dan di Sitompul, DM Sigalingging, Obama Sigalingging, keluarga Amar Paung Boru Saragi Sidaputar. Kiranya Tuhan pulihkan agar boleh bersuka cita memuji, memuliakan Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang saat ini dirawat di rumah sakit, yaitu Inang Nyonya Lumban Turuan Boru Aritonang, Ramot Lubis, Nyonya Esgul Tomburu Sibarani, Dominik Nathaniel Situngkir, dan demikian juga Bapa, jemaat-jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, pulihkan mereka hanya dalam nama Yesus. Bangsa dan negara ini juga kami serahkan kepada Tuhan, agar Tuhan memulihkan melalui tangan para aparatur negara,
Berikan mereka hikmat dan roh yang takut kepada Tuhan, agar segala hal yang rumit boleh diperbaiki. Demikian juga persekutuan setiap orang percaya hari ini, Tuhan hadir memberkati. Ampuni dosa kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita serahkan persembahan kita dengan mengumpulkannya di rumah masing-masing dan kemudian menyerahkan ke gereja dengan mentransfer ke rekening gereja kita. Nomor rekening sudah tertera di warta kita dan itu boleh juga diserahkan melalui sintua kelompok masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dan berikan persembahan yang terbaik. Kita bernyanyi. Tetap berkawan, tekun bekerja, mengajak semua datang padanya, supaya percaya Yesus Tuhannya, beritakan firman-Nya selama di dunia. Tetaplah tenang dan jangan gentar, dayamu semua pergunakanlah, meski semua setan datang menyerang, dengan kuasa Tuhan kau pasti menang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertama sekali kami memohon maaf atas kekurangan sempurnaan peribadahan kita karena adanya beberapa gangguan teknis. Kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan pengertian kita tentang firman Tuhan. Dan doa kami semua perhalado, kita dilindungi Tuhan 1 minggu ini dan dilepaskan dari belenggu COVID-19. Dan Tuhan memberkati kita melakukan aktivitas 1 minggu ke depan. Akhirnya kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Horas.